Jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi nih sama Lause. Siapa coba? Adik-adik masih inget nggak? Siapa yang ini Lause? Siapa ini? Lause Sal. Lause Sal. Yang ini Lause Evelyn. Nah, kita mau ngapain nih Lause? Mau memuji nama Tuhan. Betul. Adik-adik harus udah siap nih. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita puji nama Tuhan. Betul. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari semua puji namanya. Angkat tanganmu, puji dia. Mari semua puji namanya. Angkat suaramu, bersoraklah. Bunga-bunga puji Tuhan. Bunga-bunga puji Tuhan. Bunga-bunga puji Tuhan. Haleluya. Burung-burung puji Tuhan, burung-burung puji Tuhan, burung-burung puji Tuhan. Haleluya. Iya, senang ya adik-adik ya kita bisa memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan berdoa Lause. Berdoa dulu, yuk kita berdoa dulu ya. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Iya. Nah, kita senang banget ya Lause ya bisa puji Tuhan. Iya, Dan betul. kita juga kalau kita bisa puji Tuhan berarti kita tuh lagi ada keadaannya sehat Lause. Keadaan baik, sehat, betul. Siapa yang memberikan kesehatan Lause? Siapa coba? Tuhan. Nah, karena Tuhan itu sangat baik buat kita ya Lause ya. Iya, selain buat kita, buat kalian juga. Iya, buat anak-anak semua juga. Tuhan paling tahu yang terbaik buat kita semua. Karena Tuhan itu God is good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Nah, sekarang Lause kita akan lebih semangat ya. Iya, Jadi kita akan percepat sedikit. Oke, Nah, ya. siap.
God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Lebih cepat lagi. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Sekarang to you ya. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Lagi. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to you. Hebat adik-adik. Hebat ya adik-adik ya, bisa ngikutin Lause ya. Iya. Nah adik-adik, kita juga memiliki Tuhan yang baik dan juga bisa menjadi sahabat kita. Iya. Nah, jadi sahabat kita tuh gak cuma sekarang Lause, setiap hari sepanjang waktu. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi setiap hari. Betul. Ya, by the way, adik-adik tahu nggak bahasa Inggrisnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu? Tahu nggak adik-adik? Nah, di lagu ini kita mau belajar ya. Yuk. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Iya. Kita bersyukur ya adik-adik ya. Punya Allah yang juga menjadi sahabat kita. Dimanapun dan kapanpun Tuhan menjadi sahabat kita. Dalam susah maupun senang ya Lause ya. Betul. Iya. Dan sekarang kita akan Mau persiapkan persembahan ya. Adik-adik siapkan celengan persembahannya. Iya. Tapi kalau sudah penuh Kita bisa bisa minta tolong transfer, Papi Mami ya. transfer. Atau bisa scan barcode. Oke. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ya, yuk kita berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada Papa dan Mama. Ajar kami untuk menghitung berkat-Mu yang Engkau berikan sangat melimpah. Kami sudah memberikan persembahan, hanya Engkaulah yang akan memakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah sekarang mau ngapain Lause? Kita mau mendengarkan firman Tuhan Lause. Oke, firman Tuhannya dari mana Lause? Dari buku yang ajaib Lause. Oke. Ya, Alkitab yang ajaib. Alkitab yang ajaib, buku yang ku senang. Janji Tuhan amat teguh, ku senang Alkitab.
Hai, kita ketemu lagi. Masih ingat cerita minggu lalu sampai di mana? Sampai Mordekai dan orang-orang Yahudi di kerajaan Persia sangat bersedih. Mereka sedih karena pada tanggal hari yang sudah ditentukan mereka semua akan dibunuh, dilenyapkan. Wah, jadi gimana ya kelanjutan ceritanya? Hari ini kita mau dengar kelanjutannya. Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami kembali boleh berbakti mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan yang boleh menolong kami untuk mengerti, dan juga Tuhan yang boleh tolong kami jadi anak Tuhan yang selalu taat, dengar-dengaran, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Ratu Ester ternyata gak tahu yang terjadi. Kota Susan, di benteng Susan itu gempar. Dia gak tahu. Dia kirim pelayannya tanya ke Mordekai, ada apa? Kenapa Mordekai sangat bersedih dan pakai pakaian kabung? Kemudian Mordekai mengirim salinan surat pengumuman bahwa bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Dan Mordekai memberi pesan kepada Ester, tolong menghadaplah pada raja, mohon belas kasihan, batalkan undang-undang itu. Ester menjawab, ada peraturan di kerajaan Persia, kalau menghadap raja tanpa dipanggil itu bisa dihukum mati, kecuali raja mengulurkan tongkat emasnya. Aku, kata Ester, aku sudah 30 hari ini tidak dipanggil oleh raja. Mordekai menjawab Ester, jangan kira karena kamu dalam istana, cuman kamu satu-satunya orang Yahudi yang gak akan kena hukuman ini, kena bencana ini. Kalau kamu berdiam diri, pasti akan ada pertolongan dari pihak lain. Siapa tahu, mungkin untuk saat seperti ini, kamu mendapat kedudukan jadi ratu. Ester kemudian berpesan kepada Mordekai dan orang-orang Yahudi, tolong doakan saya, berpuasa, berdoa selama 3 hari. Saya juga, dan saya akan mempersiapkan diri untuk menghadap raja, sekalipun itu berlawanan dengan undang-undang Persia. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Pada hari yang ketiga, Ester memakai pakaian kerajaan yang lengkap dengan mahkotanya. Dia menghadap kepada raja. Apa yang terjadi? Ternyata waktu raja melihat Ester menghadap, raja mengulurkan tongkat emasnya. Bahkan raja bertanya pada Ester, kamu mau apa Ratu Ester? Pasti akan saya penuhi. Ester berkata, kalau raja berkenan, tolong datang ke pesta yang aku adakan bersama dengan Haman. Raja berkenan, dia dan Haman datang ke pesta yang diadakan Ratu Ester. Di pesta itu, raja kembali bertanya, Ratu Esterku, apa yang kamu mau? Katakan saja, pasti akan aku kabulkan. Ester bilang, kalau raja berkenan, besok datang lagi ke pesta yang aku adakan, raja dan Haman. Ya, raja mau datang besoknya. Pulang dari pesta, wah Haman senang sekali. Tapi di tengah jalan, dia bertemu Mordekai yang tetap tidak mau menyembahnya.
Haman menjadi marah. Sampai di rumah dia cerita sama istrinya, "Tadi aku diundang ke pesta yang diadakan Ratu Ester. Cuman aku dan raja yang diundang. Tapi di tengah jalan ada Mordekai yang menyebalkan itu. Merusak sekali moodku." Istri dan teman-teman Haman mengusulkan, "Kamu dirikan saja tiang gantungan untuk Mordekai. Besok pagi kamu minta izin ke raja untuk menggantung Mordekai di tiang gantungan itu." Haman berpikir itu ide yang baik. Malam itu dia mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai. Di malam yang sama, raja nggak bisa tidur. Raja menyuruh pelayannya untuk membacakan kitab sejarah kerajaan, catatan sejarah. Pas sampai catatan tentang Mordekai menyelamatkan nyawa raja. Raja bertanya pada pelayannya, "Tunggu, Mordekai sudah diberi penghargaan apa ya?" "Gak ada, Raja. Mordekai belum diberi penghargaan apa-apa." Saat itu sudah menjelang pagi. Raja sedang berpikir, mau kasih penghargaan apa ya ke Mordekai. Pas saat itu Haman datang ke istana. Belum sempat Haman ngomong mau minta izin buat gantung Mordekai, raja udah langsung tanya, Haman, kebetulan saya mau tanya, kira-kira harus kasih penghargaan apa ya ke orang yang saya hargai, yang saya hormati?" Haman berpikir, siapa lagi? Pasti saya orangnya. Raja, untuk orang yang raja hormati harus diperlakukan demikian. Kasih baju kerajaan, kasih kuda yang biasa raja pakai, kasih mahkota kerajaan, terus suruh salah seorang pembesar raja arak keliling kota dan berseru-seru, "Inilah orang yang raja hormati." Raja berpikir, wah, ide bagus Haman, cepat lakukan, tepat seperti katamu, jangan kurang sedikit pun kepada Mordekai. Mordekai? Kaget sekali Haman. Tapi dia tetap harus melakukan perintah raja. Dengan berat hati, Haman ambil baju kerajaan, kasih ke Mordekai. Kuda yang biasa raja pakai disuruh pakai ke Mordekai. Kemudian Haman tuntun Mordekai keliling kota sambil bilang, "Inilah orang yang raja hormati." Aduh, selesainya Haman pulang ke rumah dengan sedih, malu, jengkel. Dia cerita ke istrinya. Istrinya bilang, "Ini pertanda buruk." Tapi Haman harus cepat-cepat. Dia harus siap-siap mau ke pesta Ratu Ester. Nah, di pesta yang kedua itu, raja lagi-lagi bertanya kepada Ratu Ester, "Wahai Ratu Ester, apa yang kamu inginkan? Semuanya pasti aku kabulkan." Ratu Ester kemudian menjawab, "Raja, kalau raja berkenan, kiranya raja memberikan nyawa saya dan bangsa saya, karena kami sudah ditetapkan untuk dibunuh." Raja marah sekali. "Siapa yang berani bunuh kamu dan bangsamu?" Ratu Ester menunjuk kepada Haman. "Dia raja, Haman orangnya. Haman yang membunuh saya dan bangsa saya." Haman ketakutan sekali. Dia berlutut memohon-mohon belas kasihannya Ratu Ester. Dia pegang ujung bajunya Ratu Ester. Waktu raja lihat, raja pikir Haman akan menyerang Ester. Raja makin marah dan berteriak pada pengawalnya, "Tangkap orang itu!"
Haman kemudian ditangkap dan dibawa keluar. Salah satu pegawai raja bilang, "Raja, Haman sudah mendirikan tiang gantungan untuk Mordekai." Raja bilang, "Gantung dia di tiang gantungan itu." Maka Haman digantung di tiang gantungan yang dia dirikan untuk Mordekai. Haman mati dan kemarahan raja mulai surut. Setelahnya, Ratu Ester kembali memohon kepada raja, "Raja, tolong ubah undang-undang ini, undang-undang yang bilang bahwa saya dan bangsa saya akan dibunuh." Raja bilang, "Undang-undang kerajaan Persia sekali dibuat gak bisa diubah lagi. Tapi saya punya cara lain. Saya akan buat undang-undang yang baru yang mengatakan bahwa bangsa Yahudi boleh membela diri, bahkan menyerang balik musuh-musuhnya." Dan tibalah hari itu, hari di mana seharusnya bangsa Yahudi dibunuh dan dibinasakan. Mereka bersiap, mereka bisa membela diri, bahkan menyerang balik musuh-musuhnya. Dan akhirnya semua orang Yahudi selamat. Mordekai diberi kedudukan yang tinggi, menjadi tangan kanan raja, menggantikan Haman. Luar biasa ya, Tuhan menjawab doa dengan cara yang gak pernah dipikirkan. Betapa baik Tuhan kita untuk anak-anaknya. Dari kisah Ester kita belajar Allah bisa memakai orang-orang dari berbagai bangsa untuk menggenapi rencananya. Allah menjawab setiap permohonan doa dan permohonan minta tolong kepada Allah dengan caranya Allah. Allah juga bisa pakai kamu dalam keadaanmu yang sekarang. Allah bisa pakai kamu buat menggenapi rencananya. Allah punya rencana yang indah dalam hidup kamu masing-masing. Sekarang Lose mau tanya-tanya nih. 1. Kenapa Ester berani menghadap raja tanpa dipanggil? Kan hukumannya hukuman mati. Kenapa ya? Karena Ester ingin menyelamatkan bangsanya dari bencana. Pertanyaan yang kedua, apa yang raja lakukan waktu raja melihat Ester menghadap? Apa yang raja lakukan? Tuh, raja mengulurkan tongkat emasnya, yang berarti Ester gak dihukum. Sekarang pertanyaan ketiga, apakah semua orang Yahudi di kerajaan Persia selamat? Ya, mereka semuanya selamat. Kenapa mereka bisa selamat? Karena Allah memegang kendali. Tidak ada rencana Allah yang bisa digagalkan manusia. Kalau kita lihat cerita Ester, sepertinya begitu banyak kebetulan ya. Waktu raja mau pilih ratu, pas Ester yang orang asing, yatim piatu, dipilih jadi ratu. Waktu Bigtan dan Teres merencanakan pembunuhan raja, pas Mordekai yang dengar dan dia lapor, rencananya bisa digagalkan. Waktu Haman dirikan tiang gantungan untuk Mordekai, pas malam itu raja gak bisa tidur dan raja nyuruh bacain kitab sejarah. Pas yang dibacain bagian tentang Mordekai menyelamatkan hidupnya raja. Pas raja lagi mikir-mikir mau kasih penghargaan apa buat Mordekai, pas Haman datang dan Haman mengusulkan ini dan itu. Ternyata
penghargaan yang diusulkan oleh Haman malah disuruh raja melakukan untuk Mordekai. Kok bisa ya? Begitu banyak kebetulan. Pas. Jawabannya adalah karena ada Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu. Allah pakai Ester untuk menyelamatkan bangsa Yahudi, umat Allah. Karena dari keturunan bangsa Yahudi, Allah akan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menyelamatkan umat manusia. Luar biasa ya, rencana Allah tidak pernah gagal. Dia selalu pegang kendali. Hari ini kita belajar apa ya? Yang pertama kita belajar Allah itu setia pada janji-janjinya. God is faithful. Yang kedua kita belajar sama kayak minggu lalu. Allah punya rencana yang baik, yang indah buat anak-anaknya. God has a good plan. Yang ketiga kita belajar Allah pegang kendali atas segala sesuatu. God is in control. Kita ulangi ya. 1. God is faithful. Allah itu setia. 2. God has a good plan. Allah punya rencana yang baik, rencana yang indah. 3. God is in control. Allah pegang kendali. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur boleh punya Allah seperti Engkau. Allah yang setia pada setiap janjinya. Allah yang punya rencana indah untuk anak-anaknya. Dan juga Allah yang pegang kendali atas segala sesuatu. Kami tidak perlu takut karena kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan, tolong kami makin hari boleh makin kenal Tuhan dan kami boleh hidup terus selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita hafal ayat hafalannya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lagi ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pasti udah hafal kan? Yuk kirim videonya ke Lausa kelas. Lausa tunggu ya. Sampai jumpa minggu depan di kisah berikutnya. Tuhan Yesus berkati kalian. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Lausa dari cerita Ratu Ester. Nah, Ratu Ester itu sama Tuhan dikasih rencana ya ternyata ya Lausa ya. Iya. Rencana yang terbaik untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik loh buat kita ya Lausa ya. Betul sekali Lausa. Dan juga buat adik-adik semua di rumah. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri.
adik-adik, kita mau menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita tutup mata kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Aktivitas hari ini adalah me and my favorite thing, aku dan kesukaanku. Seperti di kisah Esther yang tadi kita dengar, Allah punya rencana yang baik, rencana yang indah dalam hidup Esther. Allah juga punya rencana yang indah buat hidup kita. Ya, buat kamu semua satu persatu. Melalui apa? Melalui hal-hal yang mungkin sekarang kamu sukai. Kayak Esther tuh, cantik, dia bisa jadi Ratu Persia. Dan Tuhan pakai untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Nah, sekarang ini kamu boleh pilih bebas. Ada yang suka menggambar? Boleh. Menggambar, nanti fotoin kamu dan hasil gambarmu. Siapa tahu besok-besok Tuhan pakai kamu bikin komik Alkitab. Hebat kan? Ada yang bisa main musik. Boleh kirim video singkatnya main musik. Tuhan bisa pakai kamu suatu saat mungkin jadi pengiring di gereja. Ya kan? Atau ada yang suka olahraga. Boleh. Tuhan bisa pakai juga olahraga, prestasimu nanti di bidang olahraga untuk memuliakan nama Tuhan. Atau ada yang suka masak. Bisa. Kamu bisa masak, kasih makanan bikinanmu ke orang-orang yang membutuhkan. Tuhan bisa pakai itu juga. Atau mungkin ada yang saya sukanya main Lego, bikin gedung dari Lego. Nggak apa-apa, sekarang pakai Lego. Tapi besok kalau besar, mungkin Tuhan bisa pakai kamu bikin gedung gereja. Ya kan? Semua hal terserah, bebas. Apapun yang kamu sukai, kirim foto atau video singkatnya ya untuk aktivitas hari ini. Dan jangan lupa kasih tulisan atau ngomong, Allah punya rencana yang indah untukku. Dadah. Nah, Lause, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Iya. Nah, sekarang kita mau berpisah. Tapi sebelumnya Kita nyanyi dulu ya. oke. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we have some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan. Allah punya rencana indah untuk Ivory. Tuhan punya rencana indah untukku. God always has a good plan. Hello everyone, my name is Johanna. Today I'm going to tell you about my hobby. I like to do storytelling, especially about Jesus. Jesus is a blessing for everyone. I hope all people that listen to my story will get blessings. And I believe God has a good plan for me and for each of us. Hai teman-teman, hari ini aku mau bikin telur dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Allah punya rencana besar untukku. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. The Lord lift His countenance upon